Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, salah satu bisa memimpin doa. Ketua kelas Andre, oke? Silakan Andre. Ya. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hari ini saya gambarnya nomor berapa dan nomor berapa ya. Silakan sekarang berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan dengan teman kalian, bisa berdiri berhadapan-hadapan dengan teman kalian. Pilihan kalian, perasaan kalian hari ini. Silakan sekarang ceritakan kepada teman yang ada di depan kalian. Ayo ceritakan perasaan kalian hari ini. Sangat marah. Yang temannya lain boleh menanggapi. Jadi cuma Bu. Oke, sudah, tepuk tangan untuk hari ini. Buat Dre. Kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang bagaimana kita membuka Microsoft Excel, kemudian mengetahui fungsi-fungsi dari tombol Microsoft Excel. Ya. Pada pembelajaran minggu ini ya, tujuan pembelajaran nanti kalian kan belajar rumus dan fungsi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti Ibu menayangkan satu video, siswa dapat menjelaskan berbagai tipe data pada aplikasi pengolahan angka dengan benar. Kalian praktekkan atau kerjakan, nanti dikasih petunjuknya ya untuk penilaian. Terus kemudian ada penilaian pengetahuan. Oke. Sebelum ke materi ya, Bu Nurul nanti akan menampilkan satu video. Kalian bisa melihat lewat video, kemudian kalian bisa nanti dari buku yang sudah kalian punya kalian baca ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan satu browsing untuk menggali informasi tersebut. Jadi yang pertama, coba saya putarkan videonya ya. Ini video jenis-jenis data Microsoft Excel. Data teks atau label, ada data angka atau nilai. Yang ketiga ada data tanggal dan waktu. Yang keempat ada data formula. Coba Pak Dita.
Ada apa saja? Data label, data angka, data formula. Yang pertama dulu. Oh. Dari data Label. label atau huruf ya, huruf karakter. Kemudian ada data Angka. angka. Kemudian data ada 4 ya jenis data ya. Kalau jenis datanya berupa tanggal belum disebutkan tadi. Jadi jenis datanya kan ada 5 ya. Ada apa itu, ada waktu sendiri, ada tanggal sendiri. Masing-masing data itu mempunyai ciri. Kalau kalian tadi memperhatikan, masing-masing data mempunyai ciri. Ada yang data label. Data label berarti berada di rata kiri apa kanan? Kiri. Data angka berada di rata kanan. Cara menuliskan data dan kalau sudah selesai, Bu Nurul akan membagikan LKPD ya. Bu Nurul akan membagikan LKPD. Ya. Ini saya bagikan satu-satu. Mendengarkan videonya bisa dimatikan dulu. Coba semua dalam kondisi tidak mengerjakan sesuatu ya. Kalian perhatikan video, kita lakukan langkah-langkah yang sama sesuai dengan yang ada di video ya. Mindfulness. Di saat aku berada pada posisi harus menyelesaikan semua tugas tepat waktu, Sambil memperhatikan, atau pada saat aku sudah kalian mulai bisa fokus menarik, kemudian tarik nafas kembali, mulai dengan memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. buang nafas, Kemudian aku mulai menarik nafas dalam. tarik nafas yang Dan itulah dalam, aku menyadari udara yang segar masuk melalui hidung. buang nafas, Dan kemudian aku mulai mengeluarkan nafasku dan pelan-pelan. terasa udara hangat yang keluar dari hidungku. Pastikan kondisi kalian Kemudian rileks. aku mulai menarik nafas dalam kembali. Tarik nafas dalam kembali. Setelah menarik nafas, kemudian membuang nafas, apa yang kalian rasakan? Lebih tenang. Luar biasa. Setelah lebih tenang, kita lanjutkan aktivitas kembali dalam kondisi rileks. Diawali dengan aktivitas semua jangan dikerjakan. Stop dulu. Itu adalah teknik stop ya. Selanjutnya anak-anak ya, pada LKPD tersebut kalian nanti menjalankan program pengolah angka. Programnya apa? Programnya bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Mengatur lebar kolom, kemudian mencari nilai jumlah, mencari nilai rata-rata bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Kemudian yang keenam adalah menyimpan format nama kelas dan nomor absen. Ya, Andre, Cara membesarkan tulisan ini gimana? cara membesarkan tulisan. Berarti di grup apa? Tulisan ada di grup Ini. font ya. Ya, itu bisa menggunakan font size. Tapi kalau besar-besar semuanya boleh. Kalau besar semuanya, ya dibuat terlebih dahulu. Tapi ini nggak ikut. Itu ikut, Dre. Sebetulnya itu ikut. Ya. Di blok 8, yang ini 20. Kan di sini lagi. Nah ini ya. Pada baris ke-16 itu untuk pengaturan kolom ya. Baris ke-16. Ya. Udah? Yang ngerti ya? Ya. Datanya bisa disimpan ya. Datanya bisa disimpan. Terus
double drag apa? 1, 2, 3, 4. Terus yang pakai wasabek berarti yang lain menggunakan apa? Flash disk ya? Ya, menggunakan flash disk, yang lain menggunakan flash disk. Coba disimpan dulu. Hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dan menuntaskan LKPD sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Dari pembelajaran hari ini ya, kalian tadi sudah belajar apa yang pertama? Mempelajari apa yang tadi berdasarkan video? Mempelajari apa? Jenis-jenis tabel termasuk jenis apa? Jenis-jenis ya? Data. Jenis data ada berapa? Ada 5 ya tadi ya. Ada tanggal, kemudian ada tabel, kemudian ada angka, formula ya. Yang terakhir adalah waktu ya. Terus posisi sekarang, tabel tadi posisi di tata kiri atau kanan? Kiri. Angka kanan. Kemudian rumus dan seterusnya berada di tata kanan ya. Setelah itu kalian tadi pada proses pembelajaran LKPD yang kalian pelajari apa di LKPD tadi? Pembuatan tadi memasukkan rumus apa? Fungsi dan rumus apa? Rumus dan fungsinya apa yang dimasukkan? Statistika yang dicari adalah rata-rata dan jumlah. Kemudian memberi warna border, kemudian memberi warna dan menyimpan. Kemudian hasil simpanannya dikirim lewat apa? WhatsApp, ada yang lewat Google Drive, kemudian ada yang menggunakan flash disk. Untuk pertemuan minggu depan, kalian nanti akan belajar materi C ya, nanti dipelajari. Kemudian sebelum kita mengakhiri anak-anak ya pembelajaran hari ini, tepuk tangan dulu untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah berdoa, komputer bisa dimatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang karena hari ini saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di awal pembelajaran, setelah membaca doa, anak-anak membaca surat pendek. Itu adalah penerapan kompetensi sosial emosional pengelolaan diri untuk mengetahui kesiapan belajar anak-anak dan mengetahui rasa tenang pada diri anak-anak tersebut. Kemudian setelah itu saya menanyakan kabar. Setelah menanyakan kabar mengabsen, kemudian saya tampilkan gambar emoticon yang menunjukkan perasaan anak-anak hari itu bagaimana. Ya. Setelah anak-anak mengamati dan saya milih emoticon ini, ya. Kemudian anak-anak saya ajak berdiri berhadapan-hadapan. Mereka saling bercerita dengan temannya perasaan mereka hari ini seperti apa dan temannya menanggapi. Yang membuat saya senang adalah di akhir cerita itu
semua pada tertawa, ya, anak-anak tertawa, dan menunjukkan bahwa hari ini mereka siap untuk belajar. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional menerapkan kompetensi kesadaran sosial berempati, ya, dengan identifikasi perasaan. Ya. Kemudian di pembelajaran inti saya menampilkan video, kemudian anak-anak saya beri kesempatan untuk menggali informasi lewat browsing, kemudian anak-anak bisa membaca buku, ya. Di situ saya menerapkan diferensiasi konten sesuai dengan profil belajar siswa saya, yaitu ada audiovisual, kemudian ada kinestetik dan auditori, ya. Setelah anak-anak menggali informasi, saya bagikan LKPD. Sebelum LKPD itu saya jelaskan, anak-anak saya ajak berdiri untuk melakukan satu pernapasan, menerapkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri dengan teknik stop, bernapas, kemudian membuang napas selama 3 kali. Setelah itu anak-anak saya tanya perasaannya, bagaimana setelah kalian merasakan atau melaksanakan itu? Ternyata jawabannya, saya lebih tenang. Ya, itu harapan saya nanti kompetensi itu bisa diterapkan anak-anak di luar jam pelajaran ketika dia emosi dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah menjelaskan LKPD anak-anak bekerja, di akhir pengumpulan anak-anak menggunakan diferensiasi konten, ya, diferensiasi produk, diferensiasi produk. Sebelumnya di proses tadi sudah melakukan diferensiasi proses dan saya melakukan teknik scaffolding untuk anak-anak yang kurang mampu, ya. Kemudian di produk, ya, diferensiasi produk, anak-anak di situ selain diferensiasi produk, saya juga menerapkan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak ada yang memilih mengumpulkan dengan flash disk, ada yang memilih mengumpulkan dengan Google Drive, kemudian ada yang mengumpulkan tugas dengan menggunakan WhatsApp web. Kedepannya, ya, harapan saya bisa menerapkan 5 kompetensi dari pembelajaran sosial emosional, ya. Pembelajaran yang belum saya terapkan kompetensinya adalah keterampilan bekerja sama. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi untuk pemetaan itu akan saya matangkan lagi, ya. Kan pemetaan berdasarkan kebutuhan murid itu ada 3, yaitu ada bisa dilihat dari profil, dari minat maupun kesiapan belajar. Itu akan lebih saya mantapkan lagi sehingga kebutuhan siswa saya, kebutuhan murid saya akan terpenuhi dan proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.